Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Junior masih nggak percaya dengan apa yang diinginkan ayahnya. Rupanya ini ajang balas dendam juga. Ketika 5 tahun lalu, Ali kalah dari putranya sendiri yang masih amatiran di ring tinju. Junior mencoba menjelaskan, dulu ayahnya kalah karena faktor usia dan stamina. Namun bagi Ali, faktor itulah yang coba dia perbaiki. Selama beberapa tahun ini, dia bertahap melatih stamina dan faktor lainnya. Hingga kini, dia siap meladeni dan menganggap pengecut putranya jika saja dia beralasan kondisinya lagi kurang prima. Padahal, ayahnya telah berusia 60 tahun dan menderita banyak penyakit. Filosofi seni bela diri yang selalu diperjuangkan Junior pun dipertanyakan olehnya. Dia pun menyuruh Junior untuk kembali ke kamarnya karena Ali nggak mau ngelawan pengecut macam dia. Nggak mau dicap anak durhaka. Akhirnya Junior menuruti keinginan ayahnya. Dirasuki rasa amarah yang tinggi, Junior malah turu cuma karena dipukul sekali. Masih kesusahan saat mencoba bangkit, Ali dengan ambisi mengajari putranya menjadi lebih bisa menghargai, tak segan memberinya pukulan bertubi-tubi. Hingga Junior pun terkapar di lantai. ここであなたとファイトする。チキンなんて呼ばせない。絶対に呼ばせない。それはなんと雄弁な一撃だったろう。Ali yang masih menganggap Junior terlalu muda, lamban dan amat lemah itu menyuruh para pengawal untuk membawa ke kamarnya. Setelah sadar, sang ayah memberitahu kalau dia tahu apa yang dikejar Junior selama ini. Setelah kekalahannya dari Jack, Shibukawa, dan Doppo kemarin, Ali nggak rela jika usahanya 5 tahun ini sia-sia jika saja Junior lockout dari dunia ini. Melihat keberhasilan Junior dalam menyempurnakan tekniknya, dengan tulus, Ali pun meminta Junior untuk menyerah saja. Jujur, dia nggak ingin membebani Junior dengan nama besarnya, dengan harus terjun di olahraga yang sama. Namun Junior menolak permintaan Ali. Dia beralasan jika orang yang lebih tua aja mampu, maka dia yang lebih muda, lebih bertenaga dan kuat itu nggak boleh kalah dan harus tetap menjaga semangatnya, meskipun harus melawan anggota keluarganya sendiri nanti. Hingga tiba-tiba, Abah Tokugawa datang menemui mereka dan menawarkan pada Junior untuk melawan Baki Hanma. Ali yang mendengar itu sejatinya riang gembira, namun dia pura-pura merendahkan putranya dengan berkata, 残念だがその男にそんな勇気はない。怪我をしているから、熱があるから、時期が来れば。 Namun pernyataan itu dibantah olehnya. Dengan meniru cara orang Jepang menyampaikan penerimaan, dengan lantang Junior menerima tantangan Abah Tokugawa. Di kediamannya, anak buahnya juga memberi kabar bahwa Baki menerima undangan bertanding darinya untuk melawan Junior. Di gedung olahraga, Junior terlihat semangat mempersiapkannya. Gak peduli harus menahan sakit di sekujur tubuhnya, hingga ngebuat ayahnya juga ikut memantaunya. Awalnya sempat dicurigai sih, namun setelah mengetahui bahwa itu Ali, maka sang penjaga dengan senang hati mengizinkannya. Junior terus-terusan berlatih, meskipun keringat mengucur kian derasnya. Ali pun mengatakan bahwa Baki mau melawan Junior, dengan syarat Junior udah sehat walafiat. Mendengarnya aja udah bisa membuat tubuh Junior kembali prima. Shin pindah ke Yujiro Hanma yang mengunjungi sahabat lamanya. Namun, dua penjaga mencoba menghalangi, hingga akhirnya ditengahi oleh Ali. Ali memuji Yujiro yang nampak masih muda, masih sama dengan 30 tahun yang lalu. Saat pertama mereka bertemu, obrolan berubah dengan menanyakan keadaan anak mereka masing-masing. Dan dengan bangga, Yujiro mengatakan bahwa Baki akan menjadi salah satu manusia terkuat di bumi. Lanjut di sore hari, ketika Junior menemui Kozue di pinggir kali. Kozue memuji kesembuhan Junior, namun Junior malah berterima kasih pada Baki dan dirinya. Dirasa cuma setengah hati, Kozue berniat pergi, namun Junior buru-buru mengejar dan menjelaskan bahwa maksudnya adalah
berkat keinginan besarnya melawan Baki, tubuhnya seakan termotivasi untuk segera pulih lagi. Kozue pun menanyakan apa mereka akan bertarung. Dengan tegas, Junior mengiyakan dengan alasan Baki memiliki Kozue dan gelar manusia terkuat di bumi. Dua hal itu yang menjadi motivasi Junior kali ini. Di kediaman Abah Tokugawa, terlihat Abah sedang diskusi dengan Igari tentang siapa yang dia jagokan. Namun, Igari hanya pernah melawan ayahnya. Flashback ke masa lalu, di mana kepercayaan diri bisa mengalahkan Ali. Harus sirna karena citra mental Ali itu sangat istimewa. Nggak cuma ngandelin tinjunya, tapi juga semua anggota tubuhnya. Dan kini dia yakin Junior udah menyempurnakan dan akan jadi pemenangnya. Begitu juga dengan Doppo, Orochi, dan Shibukawa yang juga memprediksi hal yang sama. Sambil memeluk maksa Kozue, Ali berjanji akan mengalahkan Baki Hanma. Dari apartemennya, Junior melangkahkan kaki dengan pedenya. Di antar sopir menuju TKP, Junior dapat pujian karena keberaniannya bertarung di turnamen bawah tanah yang terkenal tanpa aturan itu. Apalagi yang dihadapi adalah Baki Hanma, sosok remaja yang jadi juara di turnamen sebelumnya. Singkatnya, dia telah sampai. Disambut kuncen arena, dia diantar ke ruangannya. Di jalan, dia memperhitungkan semua risikonya dan berniat membuktikan pada dunia. Sempat terhenti dan gemetar menahan ledakan kekuatan, sang kuncen memberitahu kalau penonton telah memenuhi arena. Di ruangan inilah, Junior diberi waktu 1 jam sebelum dijemput lagi oleh Pak Kuncen. Junior pun memilih latihan meskipun pikirannya carut-marut gak karuan. Dan tibalah saatnya ketika dia pertama kali menginjakkan kaki di arena. Disambut puluhan pasang mata, dia berjanji akan kembali segera. Dari sudut lawannya, Yujiro Hanma yang muncul mengagetkannya. Dia cuma ngasih tahu, siapapun pemenangnya, Yujiro Hanma akan jadi lawan selanjutnya. Hingga muncullah Baki dan pertandingan pun segera dimulai. Refleks luar biasa dan pukulan tepat sasarannya buat Junior terkapar seketika. Dengan segera, Junior kembali bangkit dan menyadari bahwa itu satu-satunya kesempatan Baki. Karena Junior telah dibekali pengalaman dari lawan-lawannya kemarin, dia kini pede dengan peningkatan kekuatan dan percaya bisa mengalahkan Baki. Baru mulai mikirin strategi, tiba-tiba aja terkapar 2 kali dan hampir aja membuat Junior lockout dari dunia ini. Abah Tokugawa ngasih aba-aba hingga ngebuat Muhammad Ali turun tangan sendiri. Sontak aja itu ngebuat penonton riuh olehnya. Ali menyadari bahwa ini pelanggaran berat dan bersedia menanggung akibat. Baki mengatakan jika perkataan Junior sebelumnya lah yang menjadikan semangatnya yang berapi-api ini. Kini setelah melihat Junior gak mampu melanjutkan, dengan pedenya dia menantang Yujiro Hanma. Dejavu ke-8 tahun lalu, di mana Baki benar-benar marah saat Yujiro dengan mudah mengalahkan bahkan ngebuat ibunya lockout dari dunia. Kini di arena ini, Baki berencana menuntaskan dendamnya selama ini. Menurut Yujiro, Baki udah melalui banyak hal yang makin mendewasakannya. Dan kini kucing kecil yang dulu diremehkannya telah berevolusi jadi singa yang berani menghadapinya. Nggak lupa juga pujiannya untuk Kozue yang senantiasa membersamai dan menjadi sumber kekuatan putranya. Yujiro pun menunggu persetujuan Tokugawa selaku pemilik arena. Oyaji, 俺と戦ってくれ。俺という物語の締めくくりとしたい。取るに足らぬはずだった脆弱なる子猫はいつしか獅子へと進化を遂げ。 Di ruangannya, Kozue nampak memuji Baki. Namun Baki merendah. Dia menilai ini hanya selayak pertarungan anak dan ayah aja. Setelahnya, Kozue memilih untuk pulang sendiri. Di lorong, Junior nampak nggak bisa menyembunyikan kesedihannya. Dia terus-terusan menangisi kekalahannya. Hingga akhirnya Kozue yang nggak tega memberi pelukan hangat untuknya. Keesokan harinya di padepokan, Doppo dan Shibukawa nampak asik mabok-mabokan. Mereka nampak nggak percaya Junior dikalahkan oleh Baki Hanma.
Dan berita tentang pertarungan Baki dan Yujiro Hanma telah sampailah ke seluruh teman-temannya. Dan mereka percaya bahwa Baki semakin kuat aja. Itu terbukti dari kemenangannya di turnamen dan juga mengalahkan junior baru-baru ini. Ngebuat mereka percaya bahwa sebentar lagi dia bisa menyusul ayahnya menjadi manusia terkuat di bumi. Di gubuk kenangan, Baki terlihat didatangi oleh Doppo Orochi. Meski telah lama bersama, ada satu hal yang diinginkan Doppo, yaitu bertarung dengannya. Baki mengelak jika alasannya mengejar keahlian dan kekuatan bukanlah untuk menjadi yang terkuat di bumi. Di dalam arena yang didatangi semua seniman bela diri, Baki terdiam menunggu sesuatu hingga jam 8 malam. Hingga muncullah sosok visualisasi Yujiro Hanma, yang dimana aslinya Yujiro sedang berada di Tanzania untuk menantang si singa. Alarm berbunyi, nandain sesuatu sedang terjadi. Dan benar aja, polisi yang bertugas menjaga narapidana semua ditemukan udah nggak bernyawa. Napi itu adalah Yanagi, pengguna racun terhebat di Tokyo. Tapi untungnya masih ada satu sipir yang selamat. Ini bisa jadi kunci tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu, Yanagi yang sedari awal memang selalu diam, rencananya akan dipindahkan ke rumah sakit. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba aja dia mengamuk dan membantai semua polisi dengan gak santai. Beberapa hari kemudian, Pak Sonoda berniat melaporkan kejadian ini ke atasannya, dan dia langsung dapat mandat buat meriksa napi lainnya. Dimulai dari kuil Bailin tempat Dorian ditahan. Terlihat Dorian masih sama seperti di turnamen kemarin. Doi masih aja terobsesi sama permen. Namun, kini yang membedakan adalah tubuhnya yang makin semok berkat latihan Zanzuang. Di penjara yang nampaknya udah nggak layak huni ini, Doyle nampak makin frustasi. Itu terlihat dari tingkahnya yang memilih memecahkan gendang telinganya sendiri. Namun, menurut kepala lapas, waktu pertama kesini, Doyle berkata, jika penglihatannya yang diambil ini digantikan dengan harta karun tak ternilai harganya. Makanya, dia penasaran dan merelakan pendengarannya ditukar dan menantikan harta apa yang akan diperolehnya. Hingga 1,5 tahun berlalu, dan kini laporan terbaru menyatakan Doyle memiliki kebiasaan aneh, yaitu menangkap kelelawar di dalam selnya yang penuh kegelapan ini. Lanjut ke Sikorsky, menurut penjaganya, dia merupakan napi yang patuh selama ini. Namun kekuatannya pun meningkat. Itu terbukti ketika uang koin yang gak sengaja masuk ke dalam selnya dikembalikan bagai gulungan kertas nggak berharga. Dan ketika Om Sonoda mengintipnya, hal luar biasa dilihatnya. Ketika Sikorsky tidur vertikal sambil mencengkram tembok penjara. Sonoda terlihat telah kembali dan berniat melaporkan ke atasannya. Namun sang atasan telah pergi entah kemana. Dan napi terakhir adalah Spek yang dirawat di fasilitas medis ini. Rupanya di sana udah ada jenderal yang sedang diskusi dengan Om Dokter mengenai anatomi serta kebiasaan Spek yang gak biasa akhir-akhir ini. Dan mereka dapat data menarik dari tim riset, yang intinya Spek berenang di dalam cairan yang lebih pekat dan berat dari air pada umumnya. Dari kejadian yang terjadi di semua napi, mereka dapat menarik benang merahnya. Jika fenomena sinkronisasi jilid 2 bisa aja akan terjadi lagi dalam waktu yang dekat ini. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.